Halo Sampurasun di sini. Yusuf, cuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Amin. Balik lagi bersama rekan di sini dan Yondaime. Jadi sekarang kita tiba lagi nih ngobrol di. Ini sebenarnya ada nggak sih sebelumnya ya, sebelum masuk ke ini nggak apa-apa ya? Bisa di nggak ada masukan ya? Maksudnya Nggak apa-apa, bisa. kita lebih kurang interaktif nggak sih kita gitu? Jadi maksudnya pas waktu ngawang kayak gini apakah interaktif, komunikatif atau ada manfaatnya atau gimana? Tolong kasih feedback di komentar nanti gitu. Ya, benar nggak sih? Betul, soalnya itu nanti bakal jadi apa ya, masukan yang sangat positif buat kita gitu. Yap. Jadi kita bisa improve, intinya itu sih sebenarnya gitu. Nah, pembahasan kali ini saya pengen nyoba bahas tentang pentingnya bahasa Inggris di kehidupan kita. Ya kita kan kadang, maksudnya saya suka bahasa Inggris, apalagi Yon dia fase dalam British accent gitu kan. Nah jadi saya pengen coba mengupas juga pentingnya apa aja sih gitu kan. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Inggris gitu kan. Nah, nanti kita bahas dan saya udah menyediakan beberapa poin. Cuma sebelum masuk ke situ, saya pengen nanya nih, Yon dari kapan menggunakan bahasa Inggris atau suka bahasa Inggris? Terus kenapa suka menggunakan bahasa Inggris? Mungkin dari SMP kali ya. Oh, oke. Dari pelajaran? Oh enggak, bukan tipikal orang yang suka belajar. Oh, oke. Sama. Lebih ke waktu itu bosan sama musik yang suka didengar, akhirnya nyobalah dengar musik yang dari luar gitu. Dan waktu itu udah mulai nyoba dengar lagu-lagunya Beatles, Queen, segala macam. Dan kadang kalau kita dengar tuh kan ya kalau cuma didengar kan enak tuh, ya udah musiknya enak. Tapi kadang ada penasaran juga, ini sebenarnya lagu ini tuh ngomongin apa sih gitu. Nah dari situ mungkin mulai deh tuh nge-translate kayak gitu yang dari kamus gitu, kata per kata, akhirnya wah asik juga sih sebetulnya. Jadi ya udah triggernya pas waktu pengen mengetahui terjemahan dari salah satu musik asing atau lagu gitu kan. Iya gitu. Kebetulan dari situ. Dan ya kenapa suka bahasa Inggris? Kenapa jadi suka gitu? Karena ketika misalnya ada hal-hal yang menurut saya terlalu kasar untuk diungkapkan pakai bahasa Indonesia. Entah kenapa saya ngerasa kalau pakai bahasa Inggris ini jadi lebih halus, walaupun maknanya juga sama aja kasar sebetulnya. Gitu. Nggak tahu kenapa. Kayak gitu ya. Yeah. Jadi maksudnya di lidah tuh kayak enak aja ngucapinnya gitu kan. Karena mungkin diksinya juga beda kan. Diksinya beda. Jadi kalau misalkan kata ini di Indonesia, kata kasar si A ini di bahasa Indonesia, cuma kalau di bahasa Inggris ini kerasanya jadi lebih beda halus aja gitu. Iya. Nggak tahu sih ini apa ya, aneh subjektif juga sih. Aneh saja sama. Kadang kalau misalkan kata-kata umpatan yang secara otomatis keluar, kadang saya bahasa Inggris gitu. Maksudnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Aneh sih. Ya jadi ya triggernya itu ya dari lagu. Dari lagu. Mau nanya saya nggak? Oh iya. Kalau dari Bung Faldi sendiri gimana? Saya dulu pas waktu SMP, pas waktu tahu ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Mulai dari SMP. Dari SMP. Saya benar-benar nggak suka. Nggak suka bahasa Inggris. Jadi saya nggak suka karena memang ya bahasanya ribet gitu kan. Dan saya di hidup ini nggak suka yang ribet-ribet gitu. Jadi kayak misalnya kayak matematika itu, maksudnya rumus bla bla bla. Maksudnya ya itu bukan ranah saya lah gitu. Dan pas waktu itu ada bahasa Inggris. Buat saya, aduh, iya naon sih ngari-riweuh sorangan gitu kan. Segala macam. Cuma ketika itu saya pengen belajar gitar SMP itu. Sama pemicunya adalah lagu, musik gitu kan. Kalau misalkan secara musik dan kita nggak tahu terjemahannya, itu sebenarnya nggak masalah sih. Iya. Gitu, ini lagu asing nih, enak nih didengar. Ya udah gitu kan ya. Maksudnya peduli amat dengan liriknya, bodo amat lah mau ngomongin apa gitu. Tapi kan ada aja penasaran, kita pengen tahu gitu ya. Dari situ pengen tahu dong artinya ini tentang apa, tentang cinta, tentang apa segala macam. Nah dari situ baru saya mempelajari dari lirik lagu gitu kan. Ya itu sama sih. Nah pemicu paling utamanya adalah pas waktu ulangan saya dapat berapa ya, 10 gitu atau 9 saya lupa. Nah dari situ 80.
nggak tahu juga sih, bodo amat. Terus ya dari situ saya mikir, kok saya bisa gitu kan? Padahal maksudnya waktu itu mah jadi sakaingat gitu ngapalkeun, ya udah ulangan dan ternyata hasilnya bagus. Nah dari situ saya mulai membangun kepercayaan diri untuk bisa mempelajari bahasa Inggris. Sebenarnya gue bisa gitu. Kayak gitu sih. Good point gitu. Terus ya itu kenapa saya suka bahasa Inggris? Ya intinya masih maksudnya bahasa Inggris kan bahasa dunia ya. Maksudnya internasional gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya kita liburan ke mana segala macam yang digunakan adalah bahasa Inggris. Nah, poin itu adalah salah satunya adalah yang mau dibahas kali ini sesi ini. Poinnya. Sekarang kita bahas poin pertama. Kenapa sih bahasa Inggris penting banget di kehidupan sehari-hari bahkan ya. Yang pertama adalah bahasa Inggris dapat menghubungkan semua orang di dunia. Gitu kan. Jadi kita bisa ketemu orang-orang yang juga bisa bahasa Inggris tentunya. Ya nggak cuma sebenarnya bisa sih, tapi kadang kan kalau misalnya kita ke luar negeri segala macem, si orang, so what's up, hayang hiji. Jadi kalau misalnya kita berlibur ke suatu negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, tapi dikarenakan ya kita sebagai turis otomatis kan warga setempat jadi bingung mau menggunakan bahasa apa gitu kan, walaupun sebenarnya dia nggak bisa tapi dia mencoba gitu kan. Itu sih. Nah kalau dari Yon, poin pendapatnya gimana nih tentang poin yang ini, bahasa Inggris dapat menghubungkan semua orang dunia? Kasih contoh deh misalkan kayak gimana gitu. Iya sih, penting karena ya alasan utamanya karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, jadi semua negara bahasa pemersatunya adalah bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris. Poin paling pentingnya karena saya udah di dunia kerja, itu sangat membantu untuk ya membantu kerjaan gitu. Kan saya suka ada relasi yang dari luar tuh terutama, tapi masih dari Asia sih, dari Cina. Nah ketika butuh komunikasi ya bahasa Inggris yang digunakan, walaupun ya saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris dan kebetulan si relasi juga nggak terlalu bisa. Jadi secara gramatikal kita acak-acakan, tapi kita ngerti gitu apa yang mau disampaikan gitu. Jadi setidaknya gitu, mencoba gitu. Iya. Yang pasti terconnected lah gitu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya bahasa Inggris dapat menghubungkan semua orang dunia, nggak cuma offline, tapi online juga dari internet gitu kan. Wah itu kan Naldi ya. Iya lo ya nanti belilah. Jadi di internet kita bisa bertemu dengan warga negara lain di internet juga. Pas waktu zaman dulu kan sempat ada tuh, sebelum ada chat messenger sekarang, dulu ada salah satunya adalah MIRC. Ingat nggak? Nggak cuma lokal kan? Iya. Kalau MIRC lokal nggak ya? Ada server yang bisa, cuma lupa itu. Ada server lain yang bisa. Yang pasti selain itu ada, saya pakai Yahoo Messenger dulu. Pas waktu pertama punya email kan Yahoo tuh. Ada Yahoo Messenger, dan saya pernah chattingan dengan orang luar dengan ya udah seadanya gitu. Yang penting mah kita nyoba untuk berkomunikasi gitu. Nah itu poin yang pertama. Jadi bahasa Inggris dapat menghubungkan semua orang di dunia, itu pastilah gitu. Terus poin yang kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan di seluruh dunia itu sama. Alasannya karena orang mengerti atau berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka di berbagai negara. Ya kan, jadi di beberapa negara si bahasa Inggris ini dijadikan bahasa kedua mereka, misalnya kayak Malaysia mungkin. Iya, Malaysia. Jelas kalau Malaysia kan negara persemakmurannya, Inggris sama India juga kan. Jadi banyak banget sih negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka gitu. Terus memang dalam beberapa penelitian bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan sebanyak 75% sebagai alat komunikasi di dunia. 70%. Ya, gitu. Itu saya berdasarkan statistik beberapa penelitian dari beberapa orang gitu kan. Dan hampir semua informasi yang ada di dunia, entah itu apapun dari barang segala macam, itu ditulis dalam bahasa Inggris. Gitu. Walaupun misalkan kayak pulpen atau misalkan barang apapun itu instruksinya pasti ada beberapa sampo saset pun nggak ada bahasa Inggrisnya gitu. Nah kalau Yon gimana nih pendapatnya tentang ini nih? Oke, saya juga sempat penasaran sih
waktu itu kenapa sih bahasa Inggris sampai mendunia gini gitu. Ini dilihat dari perspektif historis sih sebetulnya, karena Inggris itu negara jajahannya itu paling besar di dunia, paling banyak gitu, hampir nyisain cuma 48 negara kalau nggak salah ya, nanti teman-teman googling aja sendiri. Inggris, England ya? Iya, Inggris, United Kingdom. Cuma 48 negara yang nggak pernah dijajah sama Inggris gitu, dari seluruh dunia, 40 atau berapa gitu jumlahnya, lupa. Jadi memang luar biasa karena sistemnya koloni, biasanya nggak cuma ngejajah, koloni itu kan biasanya selain menjajah juga dia nyebarin budayanya mereka, itu termasuk bahasa. Jadi akhirnya ke negeri-negeri jajahannya itu bahasa Inggris akhirnya disebarkan juga, akhirnya negara-negara bekas jajahannya itu menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Dan mungkin setelah beberapa tahun setelah negara itu dijajah, bisa cross culture juga kan? Iya. Itu salah satu manfaatnya mungkin ya gitu. Ya kalau saya nanggepin itu dari sisi itunya sih. Oke. Sip, itu poin yang kedua. Terus yang poin yang ketiga adalah bahasa Inggris akan membuka peluang kita dalam beberapa aspek. Misalkan pekerjaan. Iya, itu pasti banget, itu pasti. Walaupun sebenarnya bidang pekerjaan kita nggak selalu melulu pakai bahasa Inggris. Betul. Gitu jadi kan. nilai plus sih sebetulnya. Itu sebagai bahan pertimbangan. Iya, kerasain banget multi skill. Nah, kalau Yon gimana nih di tempat kerjaan? Apakah ada yang mengharuskan bahasa Inggris atau tidak? Enggak. Jadi kalau diharuskan sih enggak. Tapi pada saat interview, maksudnya pertanyaan standar gitu yang bisa dijawab tanpa harus gimana. Kemudian di sesi terakhir itu si interviewer, si HRD-nya nanya gitu, lu bisa bahasa Inggris gak? Katanya. Ya bisa lah, sedikit-sedikit saya bilang kayak gitu. Coba kamu deskripsikan diri sendiri dengan bahasa Inggris. Udah saya ngomong aja sekenanya gitu. Dan dari gesturnya itu kelihatan kayak misalnya, oke nih gitu. Itu kan kelihatan dari gesturnya ketika HRD ngerasa, oke nih gitu. Tanpa dia bilang bagus, nggak ngomong kayak gitu sih. Cuma saya bisa lihat itu dan akhirnya ya udah diterima. Dan beberapa kali lamaran kerja itu selalu bahasa Inggris ditanya dan itu jadi nilai plus ya buat HRD gitu. Ada semacam uang bahasa atau gimana nggak? Kalau di saya kan ada uang bahasa. Enggak sih kalau enggak ada. Tapi mungkin lebih ke ada apresiasi khusus yang dimasukkan ke tunjangan lain mungkin ya. Mungkin semoga ada seperti itu. Kalau di saya kebetulan ada sih. Ada, enak dong. Lumayan. Jadi itu ada beberapa bukan tahapan sih, bukan tingkatan, tapi lebih ke pas waktu pertama interview dites bahasa Inggris segala macam. Nah, mungkin si yang interviewnya itu ngasih nilai dan itu dikonversikan ke suatu nominal uang, misalkan kayak 25.000, 50.000, 100, 200, dan kalau nggak salah sih yang paling besar ada 300 di kita. Walaupun sebenarnya pas bidang pekerjaannya nggak pakai bahasa Inggris. Jadi itu ada apresiasi khusus sih gitu. Bagus sih. Gue kayaknya enggak deh. Bodo amat. Sabar ya. Mau bahasa Rusia terserah. Terserah. Yang penting kerjaan beres gitu aja. Dibayar cuma buat itu. Oke lah. Yang penting mah ada pasti kepake gitu ya. Iya. Ya jadi maksudnya dari beberapa aspek ini saya bisa jelaskan bahwa kalau misalnya kita memiliki tingkat pengetahuan bahasa Inggris yang baik, kita dapat berbicara secara efektif itu pasti gitu kan. Terus keterampilan komunikasi kita akan luar biasa. Nah, misalnya mencari pekerjaan yang berhubungan dengan media, itu pasti pariwisata, perjalanan dan sebagainya. Maka bahasa Inggris akan membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu. Nah, itu salah satunya adalah interview kerja gitu kan. Oke, poin berikutnya adalah bahasa Inggris membuat Anda tetap up to date dalam hal informasi. Informasinya itu apa aja? Karena kan ya seperti yang tadi dibilang bahwa hampir semua barang, informasi dimanapun gitu kan pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus yang Yon tahu tentang ini apa nih? Maksudnya up to date. Kenapa sih berkaitan dengan update gitu? Membuat Anda tetap up to date. Bener nggak sih yang kita rasain gitu? Oke, kebetulan saya pakai sosmed Twitter sih, pakai Twitter dan portal berita yang saya follow itu nggak cuma media nasional gitu, bukan cuma yang di Indonesia. Saya nge-follow beberapa kayak BBC atau CNN mana gitu.
Dan tujuannya itu bukan mau sosok gimana ya, coba pengen tahu aja mereka ngeberitain apa gitu hari ini di dunia. Di dunia kalau misalnya, atau butuh perspektif lain untuk menanggapi satu objek yang sama. Kalau misalnya media Indonesia mengatakan peristiwa ini adalah A gitu, tapi media lain bicara apa tentang itu gitu. Belum tentu sama. Belum tentu sama. Itu cuma buat comparing ke situ aja sih. Makanya follow beberapa portal berita di luar negeri. Dan itu memang kalau dikatakan kita bakal jadi lebih update, benar banget. Benar banget. Dan wawasan kita makin luas. Dan kadang ada informasi yang mungkin belum sampai ke Indonesia, tapi di dunia udah iya. Atau di negara yang emang lagi terjadinya gitu kan, kayak yang lagi rame tuh Black Lives Matter kan. Oh iya. Gitu ya. Pasti berita yang berita media yang di asing dulu gitu kan, di negara lain dulu yang memberitakan sebelum ke kita gitu. Jadi ini benar banget kita harus benar-benar up to date. Kenapa? Kita sebagai manusia itu harus mengikuti zaman gitu kan. Mau nggak mau gitu. Iya. Bukan zaman yang harus ngikutin kita sama nih gitu kan. Siapa kita? Ya, jadi kita harus tahu gitu apapun itu, karena informasinya macam-macam tergantung minat kita apa gitu kan. Dan salah satunya adalah medianya pakai bahasa Inggris gitu. Nah itu poin yang keberapa tadi, keempat ya kalau nggak salah. Terus yang nih yang terakhir nih. Bahasa Inggris ada di mana-mana. Ya. Itu pasti 75% yang tadi disebutkan. Jadi jika kita suka menonton film, mendengarkan musik, membuka media sosial dan juga bermain game, semuanya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Bahkan ya dalam barang yang kita pegang lah gitu kan, mau HP segala macem. Jadi harus kita akui itu bahasa Inggris ada di mana-mana. Makanya ya nggak ada salahnya sih mempelajari bahasa Inggris gitu kan. Malah ya bagus men gitu. Ada value tersendiri kalau misalnya kita bisa bahasa Inggris gitu. Jadi itu beberapa poin kenapa penting banget kalau kita menggunakan bahasa Inggris di kehidupan gitu kan. Nah, ada nih setelah dari beberapa pengalaman saya, mau itu saya pribadi atau temen atau orang lain, ada aja orang yang kadang disebutnya nyinyir mungkin Iya, salty gitu. Jadi misalkan kita update status atau misalkan upload di sosmed segala macam menggunakan kata-kata atau kalimat bahasa Inggris. Tapi ada aja ya orang yang misalkan kayak ngatain sok Inggris lu gitu kan. Tahu ya. Kayak gitulah, orang-orang kayak gitu pasti tahu lah gitu kan. Jangan-jangan Anda gitu. Nah, tanggapan Yon nanti tanggapan Yon untuk tentang orang yang kayak ngadepin orang kayak gitu. Iya. Nah. Saya sih lebih ke bodo amat gitu, nggak peduli. Ignore it gitu. Kadang biasanya sih ya rata-rata ketika misalnya kita ngomong bahasa Inggris, kemudian ada orang ketiga di antara kita yang bilang, naon sih so Inggris gitu. Itu biasanya dia nggak ngerti bahasa Inggris dan dia coba narik kita ke level dia gitu. Tapi disampaikan dengan bahasa seperti itu gitu. Dan lagi kadang ada komentar yang sesat sih, kayak kalau di Sundanya ya, mana nggak ada arteri tapi ngomong bahasa Inggris, nggak ada urusannya gitu. Aneh maksudnya. Aneh. Ya terus kalau makan teri emang nggak boleh ngomong bahasa Inggris gitu. Atau misalnya, mana orang Sunda gitu, ngomong bahasa Inggris, ya terus kan apa urusan sama domisili gitu kan? Zero logic. Tuh yang jelema naon eta mikirna naon ya. Mungkin ada di sisi iri mungkin ya. Iya, lebih ke situ ada sih. Ya? Iya, lebih ke situ. Dan memang nggak mau ngelihat orang bisa bahasa Inggris aja kali ya. Iya. Kalau saya sih nggak peduli karena saya ada ketertarikan sendiri sih untuk bahasa gitu. Kadang menarik aja kalau belajar bahasa tuh, dan bukan hanya bahasa luar. Kadang sekarang pun saya udah mulai nyoba kalau di Jawa tuh kromo ya. Jadi di bahasa Sunda gitu. Saya coba nyari bahasa Sunda ketika ketika kita ngomong dengan teman yang sebaya, yang di atas kita, yang di bawah kita itu harusnya gimana gitu. Etikanya seperti apa, dan itu menarik buat saya itu. Itu menarik itu. Enggak mesti sok-sok Inggris, enggak, Sunda pun saya juga belajar kok gitu. Jadi bukannya mempelajari bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris kita lupa sama bahasa tradisi kita sendiri ya. Bahasa utama kita kan Indonesia. Terus bahasa dari suku kita adalah kebetulan saya dan Yon Sunda, walaupun dia ada keturunan Belanda.
Bener tuh sih. Namanya kan gitu. Bener nggak sih? Ya, kesana-sana. Oh, silsilana gitu ya. Terus gini sih, kadang orang-orang seperti itu akan secara tidak langsung menghambat orang yang mau belajar. Iya sih. Gitu misalkan kayak upload kata-kata bahasa Inggris segala macam, so Inggris mana sih kayak. Yang tadinya mau belajar, ketika ya mungkin dia mentalnya masih inilah gitu, masih belum kuat. Iya, drop akhirnya. Iya, yang tadinya mau belajar jadi males gitu kan. Iya. Gue nggak mau dikatain gitu kan. Orang-orang yang kayak gitu tuh yang bisa menghambat proses belajar seseorang gitu. Ngapain gitu? Kalau misalnya memang nggak suka ya udah. Kenapa harus dikomentari? Kalau misalkan dikritik atau saran, misalkan kayak bahasa Inggrisnya salah, dikoreksi. Nah, ya, itu mah. Ini ada pengalaman nih masalah ini. Oh, gimana? Ada temen waktu itu dia update status dengan bahasa Inggris, tapi salah penempatan kata. Dan saya pikir, oh ini salah. Saya kasih tahu gitu, bro, ini salah deh kayaknya yang ini gitu. Dan feedbacknya dia adalah, ya gitu yang nggak ada urusannya. Bodoh amat Satu-satu aing. Iya, gue kan orang Sunda gitu. Oh. Kalau salah ya salah, nggak ada urusannya lu Sunda lu Betawi itu nggak ada urusan. Susah banget sih kalau misalkan menghadapi orang yang tidak mau dikoreksi gitu. Iya, akhirnya dia sebenarnya mau belajar, gitu. cuma nggak mau dikoreksi. Ya nggak bakal maju. Bener. Itu sih. Iya. Gitu. Nah makanya please kalau untuk teman-teman sekalian, kalau misalkan memang ada orang yang kebetulan lagi belajar bahasa Inggris gitu kan, walaupun salah ya kasih tahu, jangan nyinyir, jangan dikatain so Inggris segala macem nggak pantas, bukan kayak gitu. Ya tinggalin karakter gitu lah udah. Terus ya mental kita harus kuat sih kalau misalkan ada orang-orang yang seperti itu gitu.